Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf. eh, Minggu-minggu ini rada iki rek gak enak iki jadwal. Jadi dari yang seharusnya tadi pagi, terus saya undur ya. Saya undur jadi malam ya. Gak apa-apa ya. Hari ini dan besok. Minggu depan sih saya usahakan sudah seperti biasanya. Seperti itu. Oke, pada hari ini saya share screen. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya sampaikan dulu untuk UTS kemarin ya. UTS kemarin yang sudah jawab, sudah saya cek sekilas, banyak yang nggak bikin video kayaknya ini. Jadi dari total mahasiswa yang ikut mata kuliah saya itu ada 16, dan yang sudah mengirim juga ada 16. Ini termasuk dari TI pagi dan dari TI sore. Belum saya koreksi ya. Sekilas saja saya cek ini ya dari hasil yang sudah mengumpulkan. Nah ini ya, bisa ketahuan yang belum mengirim video. Ada Mas Zainul Ansori, kemudian Adinda Putri, terus Sabda, kemudian Jaka Sampurno, kemudian Ikrimatul, Agung Nuki, terus apa lagi? Sudah ya, itu ya. Jadi yang belum ada videonya itu, kalau untuk hasilnya belum saya koreksi ya, hasil jawaban UTS-nya belum kecandak seperti itu. Nah, untuk pembahasan UTS mungkin saya lewati dulu aja karena materinya lumayan banyak yang belum saya sampaikan ya. Saya lanjutkan langsung ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu terkait dengan keamanan pada tingkat sistem. Keamanan pada tingkat sistem ini maksudnya adalah keamanan yang merupakan mekanisme di mana mekanisme itu langsung bersinggungan dengan sistem. Sistem di sini ini bukan sistem seperti ini ya, apa namanya, aplikasi yang ruang lingkupnya kecil ya, misalkan seperti situs web TI, kemudian situs Unmuh Jember dan seterusnya. Itu bukan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya itu merupakan salah satu contoh sederhananya sih, bisa menggunakan itu sampelnya. Tetapi sistem yang dimaksud ini adalah sistem yang memiliki perangkat lunak yang kompleks. Misalnya sistem operasi. Kalau di lingkungan virtual mungkin ada virtual box, kemudian ada virtual mesin. Kalau di lingkungan yang agak kompleks mungkin ada kontainer ya. Di kontainer mungkin ada Docker, kemudian ada apa lagi? Kubernetes dan seterusnya. Nah, itu nanti mengapa butuh proses pengamanan tersendiri, karena ruang lingkup sistem itu kompleks ya. Jadi katakanlah saya menyebut misalkan ada sistem operasi ya. Sistem operasi ini kan dalemannya itu kan banyak ya. Ada misalkan sistem operasi Windows, kemudian Linux dan seterusnya. Kemudian ada juga dengan produk vendor tertentu, misalkan Intel, AMD dan seterusnya. Kalau kita cermati lagi secara lebih spesifik ya, instruksi yang ada di dalam apa namanya, beberapa prosesor itu kan berbeda-beda. Entah itu yang 32 bit, entah itu yang 64 bit,
ataupun yang di bawah itu ya, seperti OS-nya kayak Raspberry itu kan sudah di bawah 32 bit. Nah, itu instruksinya juga beda. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tingkat keamanannya juga berbeda-beda di situ? Pada hakikatnya sih sama ya. Jadi, kalaupun ada data yang keluar, ada data yang masuk, itu sebenarnya mekanismenya sama. Samanya dari mana? Ya dari ini ya, perangkatnya ya, bukan perangkat hardware mungkin ya. Mungkin dari sisi mekanisme perangkat, yaitu berupa software. Software di sini maksudnya adalah software firewall. Seperti itu. Kemudian apakah software itu bisa berupa hardware? Nah, itu bisa. Kalau software yang berupa hardware itu nanti biasanya ruang lingkupnya ke dalam infrastruktur yang lebih besar. Infrastruktur yang lebih besar ini contohnya apa? Kalau teman-teman bisa lihat itu ada yang namanya FortiNet, apa ya? FortiGate ya. Firewall ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini merupakan jenis firewall tetapi yang bentuknya hardware ya. Hardware ya. Ada berapa atau berapa harganya? Kalau tidak salah 1 M-an kayaknya. Kalau tidak salah ya. Coba kita lihat. FortiNet ya. FortiNet. Nah, ini ya. Kalau yang ini kan sudah jadul kira. Maksudku sing iki ini loh. FortiNet yang seperti ini ya. FortiNet for Manager Centralized, FortiNet, FortiGate, FGate seterusnya. Nah, ini kan 1,3 M ya. Ini 2 M. Nah, ini bisa dilihat di sini apa saja keuntungannya. Coba ya. Saya cek. Oke, nah di sini saya berikan contoh sebuah hardware yang berfungsi sebagai firewall ya. Hardware yang berfungsi sebagai firewall. Ada namanya FortiNet Firewall FortiGate 1000D 2 kali 10GE dan seterusnya. Nah, apa saja sih yang bisa digunakan dari hardware ini? Kenapa hardware ini sudah sampai menginjak 1 M ya? Oh, nggak ada reviewnya. Nah, di sini intinya adalah bahwa di FortiNet untuk firewall ini dia memiliki fitur khusus. Apakah fitur itu? Bisa kita cek di sini. Di situ ada fitur yang namanya FortiCare Plus Application Control ya, di mana salah satu fitur di dalam perangkat ini sudah dilengkapi dengan kendali aplikasi ya. Kendali aplikasi itu mungkin maksudnya adalah seperti dashboard management. Dashboard management katakanlah contoh dashboard sederhana, kalau teman-teman ini sudah punya WordPress, kemudian login ke WP admin ya, itu adalah dashboard. Cuman dashboardnya itu untuk mengontrol konten yang ada di web yang WordPress itu tadi. Nah, bedanya kalau di sini adalah mengontrol aplikasi yang nanti diterapkan untuk infrastruktur jaringannya. Katakanlah di sini nanti akan terhubung dengan perangkat keras lain, misalkan ada mail server, ada web server, kemudian apa lagi? File server dan seterusnya. Nah, itu nanti dia akan semuanya terkendali di situ. Gitu. Ada fitur khusus ya, maksud saya. Ada fitur khusus. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus pakai hardware, Pak? Yang software pun kan sebenarnya ada yang bisa kita pesankan, aplikasi khusus, biar bisa termonitor. Nah, kalau by software itu kan nanti perangkatnya itu tetap terbatas ya. Katakanlah misalkan ada mekanisme pengamanan yang kurang, misalkan ya, kalau katakanlah dari sisi servernya hanya diinstal software manajemen tertentu, tetapi mungkin
serangan ke infrastrukturnya tidak berupa serangan khusus ya, tidak berupa katakanlah kalau traffic itu kalau traffic mungkin serangannya berupa DOS. Ono iklan rek. Nah, misalkan DOS ya, itu kan bisa nyerang apapun ya. Kalau mungkin ada Fortinet ini ya bisa teratasi seperti itu. Makanya kalau misalkan di sebuah perusahaan yang besar, infrastrukturnya mungkin sangat protektif, kemudian trafficnya juga cukup tinggi ya, biasanya perangkatnya juga mendukung ya, seperti itu. Kalau di kampus kita kayaknya belum sampai dengan beli Fortinet seperti ini. Nah, itu tadi ya application control, ada IPS ya. IPS ini apa kepanjangannya? IPS ini kepanjangannya adalah bukan ilmu pengetahuan sosial ya, tapi Intrusion Prevention System. Intrusion Prevention System itu dia merupakan fitur di mana ketika sistem itu berhasil tembus atau sistem itu berhasil kena serangan ya. Nah, dia itu langsung melindungi sistem itu tadi. Gitu. Katakanlah sudah ada DOS ya. Nah, di sistem ini dia bisa mendeteksi tahapan ketika misalkan infrastruktur itu akan mengalami DOS, kan mungkin bisa terlihat dari trafficnya ya. Nah, si fitur IPS ini dia bisa mendeteksi, oh ini merupakan ciri-ciri serangan DOS. Nah, dia bisa melakukan prevention ya, atau pencegahan. Gitu. Bagaimana pencegahannya? Misalkan dari ngeblokir jumlah datanya, misalkan datanya dalam lingkup IP yang sama, bisa mungkin dimasukkan ke spam ya, spam IP-nya mungkin, atau blok IP, atau masuk ke fitur seperti blacklist dan seterusnya. Nah, itu dari IPS. Gitu. Next ada AV ya. Di sini ya, AV ini adalah antivirus ya. Mungkin ya sudah tahu lah antivirusnya produknya Fortinet ya, hampir sama seperti antivirus seperti biasanya ya. Cuman ini khusus ya. Karena apa? Khususnya ini karena dia bikinannya Fortinet ini tadi, itu khususnya di situ. Kemudian ada web filtering, kemudian ada anti spam ya. Nah, ini juga ada ya, web filtering dan anti spam. Kemudian Forti Sandbox Cloud ya, dia juga punya cloud khusus ya, sandboxing terhadap perangkat firewall ini tadi. Nah, kenapa dia mahal? Ya itu ada fitur-fiturnya seperti itu, Rek. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin punya perusahaan atau punya teman yang pegangannya ini, bisa jadi institusinya itu sudah maju ya. Tapi bukan berarti Unmuh belum punya, Unmuh belum maju ya, enggak juga. Gitu. Belum butuh saja ya. Kalau infrastruktur ini biasanya mahal atau apa, itu biasanya ada faktornya. Karena proses bisnis ya. Katakanlah di bank itu harus ketat, di bank itu harus memiliki perangkat yang canggih, itu kan berarti proses bisnisnya jalan gitu. Jadi kebutuhannya sudah tepat. Kalau di kita kebutuhannya sudah urgent, pasti ya kita akan beli perangkat ini juga ya nantinya, seperti itu. Oke, contohnya itu tadi. Nah, di materi hari ini adalah firewall ya, sama IDS dan IPS. Kenapa firewall? Karena firewall yang pertama adalah dia sebagai zona militer ya. Bukan zona militer ini apa ya? Ada sih istilahnya kalau di network simulator itu ada istilahnya DMZ ya. DMZ ya. Demilitarisasi zona militer. Artinya dia sebagai tembok pengaman ya. Atau katakanlah kalau di Unmuh ini adalah pos satpamnya ya, di mana pos satpam ini berfungsi untuk apa? Untuk memastikan siapa yang keluar dan masuk dalam kampus misalkan. Kalau konteksnya pos satpam ya seperti itu ya.
Kalau konteksnya misalkan firewall adalah paket ya, adalah paket data atau apa? Atau data yang kita request atau data yang akan kita respon, itu adalah tugasnya firewall. Misalkan saya kepengen ngeping ya, dari gedung CC ngeping ke rumahnya Ade Sofyan misalkan. Ping saya tiba-tiba jumlah paket datanya ada 1000 gigabit per second ya. Nah, mungkin langsung ini ya, lemot sekali ya jaringannya Mas Ade Sofyan misalkan. Karena bandwidth jaringan yang saya kirim itu ternyata bandwidthnya sangat tinggi ya. Sedangkan mungkin infrastrukturnya Mas Sofyan itu koneksinya IndiHome 10 Mbps. Nah, itu kan sudah melebihi ini ya, melebihi bandwidth yang dipunyai itu. Nah, akhirnya akan menjadi serangan tertentu. Nah, firewall sebenarnya bisa mendeteksi itu ya. Firewall bisa mendeteksi itu, tetapi sebenarnya konteks firewall di sini bukan untuk memblokir paket atau aliran data seperti itu ya. Lebih kepada paket yang biasanya muncul di sistem operasi. Katakanlah kayak di antivirus seperti itu ya. Ada sesuatu pasti masuk ke mana? Ke karantina ya. Ada sesuatu masuk ke karantina. Nah, biasanya sebelum dideteksi antivirus, dia sudah otomatis ketika mau install sesuatu, dia akan otomatis diblok biasanya. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau pakai Mac ya, teman-teman ada yang pakai Mac, kalau yang settingan standar itu kalau identitas developer dari aplikasi tidak dikenal, maka dia tidak bisa diinstal ya. Nah, dia tidak bisa diinstal kecuali proses installnya itu nanti manual ya. Manual berarti kita harus masuk ke firewall-nya dulu, baru kita ngeklik apa yang tadi diinstal yang terhenti. Nah, gitu. Itu firewall. Secara fungsinya adalah untuk memonitor apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar dari sistem. Sangat penting ini ya. Sangat penting. Next, kemudian lanjut ke IDS dan IPS ya. Kalau IPS tadi beberapa sudah saya singgung ya. Kalau IDS itu apa? Intrusion Detection System. Intrusion Detection System ini kayak antivirusnya tapi milik jaringan ya. Jadi kalau antivirus itu biasanya hanya miliknya sistem operasi. Kalau ada sesuatu dia bisa mendeteksi. Nah, kalau IDS ini antivirusnya ini hanya mendeteksi sesuatu yang tidak lazim di jaringan. Katakanlah seperti traffic tadi, misalkan trafficnya tinggi ke website tertentu ya. Nah, IDS-nya jalan biasanya. IDS-nya jalan, IDS-nya mendeteksi, kemudian IPS-nya ini bisa menentukan aksinya. Ketika dia mendeteksi itu adalah sebuah serangan, IPS mau ngapain? Dia mau melakukan blok alamat IP yang serangan tadi, atau dia mau mengizinkan, atau dia mau melabeli saja. Melabeli itu adalah memberikan label misalkan seperti whitelist ya. Ini bahaya tapi tidak signifikan bahayanya misalkan. Nah, itu bisa IPS ya. Gitu. Entah IDS, entah IPS itu bisa memiliki fitur yang saling gabung ya. Katakanlah gabungan dari intrusion detection system dengan gabungan dari intrusion prevention system itu bisa. Gitu. Seperti itu untuk beberapa videonya itu. Kemudian untuk materi di sini firewall saya pakainya apa? Untuk materi kalau praktiknya saya pakai IP tables ya. Bisa dibaca. Nanti untuk tugas berikutnya ya. Untuk firewall untuk Jumat besok masih sama seperti ini, cuman konteksnya masuk ke GNS3 ya. Jadi nanti ada simulasi perangkat pakai perangkat yang ada di GNS3
Kalau bisa sih bisa nginstal ini teman-teman. Pakai Genestri untuk simulasi perangkatnya FortiGate tadi dengan Cisco. Soalnya saya belum punya ya, jadi baru bisa simulasinya pakai GNS3. Nah ini tadi ya, kalau dari sisi definisi, firewall itu apa? Komponen-komponen yang membatasi akses antara jaringan internal dengan internet atau antar jaringan pada umumnya. Nah, biasanya firewall kegunaannya untuk membatasi ya, siapa yang masuk, siapa yang keluar ya, atau mungkin mencegah penyerang mendekati pertahanan. Bisa dibaca sendiri saya kira apa yang dilakukan firewall, apa yang tidak bisa dilakukan firewall. Nah, yang penting mungkin ini terkait dengan contoh ini ya, contoh apa namanya? Fitur firewall ya. Contoh fitur firewall ini di sini saya memberi contoh ada dua klien ya. Dua klien saling terhubung. Katakanlah ini ada contohnya adalah sampel yang ada di PC 3.6 ya. Di sini dengan dua klien, misalkan dua PC, satunya di sebelah paling kiri, satunya yang ada di tengah, itu sama-sama ngeping ya. Ngeping satu sama lain itu berhasil. Nah, terus kemudian di firewall itu kita ingin melakukan blok ya. Blok terhadap salah satu alamat IP, entah itu yang paling kiri, entah itu yang tengah ya. Salah satu diblok sehingga ketika nanti ngeping itu dia tidak bisa terhubung ya. Nah, dia tidak bisa terhubung. Kenapa alasannya tidak bisa terhubung? Karena salah satu PC itu sudah diblok oleh firewall. Firewallnya di mana? Nah, itu di salah satu PC itu tadi. Caranya bagaimana? Caranya ya mudah. Aslinya ya wis ngene tok rek. Ya, gini tok ya. Jadi yang seharusnya boleh ya, katakanlah ini di PC yang kiri, kita setup dari data ya. Jadi semua data yang mungkin nanti akan di request ke alamat IP ini dia akan di reject ya. Sudah sih gitu aja, selesai. Cuman kalau di sini apa? Layanan yang di reject itu yang berbeda. Bedanya di mana, Pak? Di sini ya, di port ya. Di sini yang saya blok itu adalah layanan berupa layanan web ya atau www. Ini web ya. Kemudian yang kedua layanan FTP ya. File Transfer Protocol atau kita mengunduh sesuatu dengan protokol FTP itu tidak bisa. Nah, contoh mudahnya ya pakai itu tadi ya karena layanan yang diblok adalah www. Ketika kita melakukan ping itu sebenarnya sebelumnya itu bisa, ternyata sekarang sudah tidak bisa. Nah, tugasnya kan mudah ya, cuman ini tok. Nah, ini nanti bisa dikerjakan. Cuman mengumpulkannya minggu depan, Rek. Jadi ini dulu lah. Nanti saya kasih contoh dulu. Ini di Linux ya, pakai Ubuntu. Nah, bisa pakai. Kalau saya sih pakainya VirtualBox ya. Nah, sebentar. Windows. Oh, nggak bisa ya. Share Windows nggak bisa ya. Oh, bisa. Sorry. Nah, ini ya. Saya kira sudah terlihat. Nah, di sini ada banyak OS virtual. Kalau di laptop saya kebetulan ya. Nah, bisa pakai Ubuntu. Misalkan saya pakai Ubuntu. Nah, kita start aja Ubuntunya. Oke. Kelihatan ya terminal Ubuntunya ya. Apa turu kabeh iki rek? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum. Oke, tak mungkin harus new share ya. Ubuntu. Oh, iki. Seret.
Oke, ini sampelnya pakai Ubuntu. Ubuntunya itu bebas ya, pakai Ubuntu yang keberapapun. Itu sebenarnya sudah include ya, bukan include sih, apa jenenge? Sudah ada semua ya. IP tablesnya itu sudah ada bawaan bawaan install ya, bawaan install sih. Apa istilahnya? Ya diinstal itu tadi. Oke, sebentar. Oke, contohnya ini ya. Jadi saya pakai Ubuntu 16.04 sudah jadul ya. Sudah 4 tahun, kalau yang sekarang sudah ada versi yang 20 ya. Nah, ini bisa kok gak metu rek. Oh, loadingnya suwe. Mana kok hitam tok ya? Lemot ya. Lemot ternyata. Loh, apa iki? Oh, masukkan password lagi. Oke. Masya Allah lemotnya. Oke, di sini ya nanti kalau sudah, nah ini sudah ya masuk ya. Ini bisa langsung masuk ke terminal. Untuk tahu IP tables ada apa tidak, bisa ketikkan IP tables ya. IP tables version misalkan ya. Nah ini ya, nah sudah ada berarti. Nah terus dicek alamat IP-nya berapa. Misalkan kita pengen cek alamat IP. Oh sorry, if config. If config, nah ini ya. Device not found. Oh, oke. Nggak usah all. If config. Nah ini ya, pakai if config nanti muncul IP-nya. Ya, dari IP ini misalkan saya punya, misalkan di OS apa tadi? OS utamanya ya. Ini kan OS guest-nya ya. Misalkan saya punya alamat IP-nya berapa. Nah, kalau di sini alamat IP saya sebentar. Oke. Nah, ini ya, saya share lagi yang apa? Di OS utama. Di OS utama IP saya mana ini IP ini? Tidak ada ya? Oke, mana IP-nya? Pokok intinya ini ya, nanti masuknya VirtualBox-nya, IP-nya masuknya ini. Apakah dianggap komputer saya itu adalah server? Tidak tahu nanti. Nah, mungkin yang nanti di reject itu ya dari sini. Misalkan ini ya, 192.168.561. Kalau kita mengacu ke sini ya, ke mana tadi? Sini. Nah, kalau kita mengacu ke sini ya tinggal di setup aja alamat IP-nya. Misalkan tadi 56 ya, berarti ini dirubah menjadi 56 ya. Tinggal cek aja copy paste ya nggak apa-apa rek. Copy paste, tapi yang penting paham esensinya ya. Kalau copy paste tapi nggak paham ya iku sing bahaya. Oke, gak iso di paste, harus IP tables ya.
harus applicable dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu bisa dicoba nanti di komputer sendiri-sendiri ya, seperti itu. Untuk firewall seperti itu. Kemudian berikutnya adalah IDS ya. Sebentar, stop. Berikutnya ada IDS. Ini firewallnya saya hentikan dulu. Materi ini IDS. Mana ya? Oh, iki. Sebentar. Materinya IDS. Tadi kan sudah ya, sekilas sudah saya terangkan IDS itu apa, IPS itu apa. Nah, ini materinya bisa dibaca-baca di sini sedikit ya. Nah, ini kalau IDS ini untuk mendeteksi saja ya. Tetapi dia tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan aksi. Katakanlah mendeteksi ini kayak antivirus, itu kan sebenarnya hanya mendeteksi, oh ini ada sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai virus. Nah, itu antivirus misalkan. Kalaupun antivirus bisa melakukan delete dan lain-lain, nah itu sudah terintegrasi ya fiturnya. Begitu juga sama dengan IDS. IDS ini dia hanya bisa mendeteksi. Yang bisa melakukan aksi itu siapa? Yang bisa melakukan aksi itu adalah IPS ya. Intrusion Prevention System ya. Ketika data yang atau serangan yang berhasil dideteksi oleh IDS, ketika kita kepingin melakukan katakanlah drop paket ya, drop paket atau kita masukkan IPC attacker itu ke dalam database misalkan, atau kita masukkan ke dalam blacklist. Nah, itu yang melakukan itu bukan IDS, tetapi komponen lain. Bisa firewall, bisa IPS. Cuman IPS ini bisa dikombinasikan dengan firewall, seperti itu. Gitu ya, jadi bedanya IDS dengan IPS itu apa? Kalau IDS hanya bisa mendeteksi, tidak bisa melakukan aksi. Kalau IPS dia bisa melakukan aksi. Gitu, aksi dari sesuatu yang mungkin sudah bisa terdeteksi. Gitu. Kemudian ada beberapa tipe dasar IDS, ada rule based system, kemudian adaptif ya. Kalau rule based mekanismenya sama ya, kayak antivirus ya. Jadi antivirus itu kan kenapa dalam beberapa periode itu harus up to date, kenapa antivirus itu harus diupdate, itu apa? Karena kan database serangannya itu kan selalu ini ya, selalu berubah-ubah ya. Katakanlah di hari sekarang ini Kamis tanggal 3 Desember, jumlah serangan yang ada di database antivirus ada 1000. Nah, besok ini ternyata banyak, ada 1500, berarti kan harus diupdate. Kalau tidak diupdate, ya berarti kalau ada serangan tertentu yang memasuk, misalkan nyerang komputer ada, berarti nanti akan tidak terdeteksi oleh antivirus. Ya hampir samalah prinsipnya kayak dokter itulah. Katakanlah virus, kalau sekarang virusnya apa? Virusnya corona ya. Virus corona sekarang ada, untuk menanggulangi kan butuh vaksin. Yus kayak antivirus itulah. Antivirus itu vaksinnya. Vaksinnya bukan antivirus, antivirus itu produknya, vaksinnya ya rules-nya tadi. Gitu. Sama lah intinya ya gitu sudah. Bisa dikatakan dokter itu bisa bekerja ketika biasanya apa? Ada serangannya. Nah, kalau di dalam dunia digital itu serangannya ya virus. Serangannya berupa trojan, malware dan lain-lain. Kalau di dalam kesehatan mungkin serangannya ya virus, tapi virus yang beneran ya. Sajane yo istilah virus itu kan kita mengadopsi dari dunia kesehatan sebenarnya. Gitu. Karena model serangannya kan sama. Kita bisa bekerja, seorang ahli security bisa bekerja kan ketika ada serangan atau ciri-ciri serangan ya. Kalau belum ada itu ya enggak bisa kerja karena dianggap aman-aman saja gitu ya. Nah, itu tadi pertama rule based system ya. Rule based system biasanya dia akan mendeteksi berdasarkan rules atau berdasarkan database. Kemudian adaptif ya. Adaptif ini adalah menggunakan metode yang adaptif. Katakanlah rules-nya sudah ada, namun biasanya dia terintegrasi dengan model-model yang menerapkan kecerdasan buatan. Misalkan apa? Dari
Katakanlah rulesnya jadul, tapi kita sudah punya apa? Mekanisme untuk mengumpulkan data-data yang masuk ke dalam sistem kita. Nah, data-data yang masuk itu kan biasanya ada polanya. Nah, dari adaptif ini dia bisa menganalisis pola. Oh, misalkan Joni ini pola akses ke Zoom ini setiap jam 6 sampai dengan jam 8. Kemudian Mas Rizky jam 5 sore sampai dengan jam 7 misalkan. Kemudian siapa lagi? Mas Ade Sofyan misalkan jam sekian sampai dengan jam sekian. Nah, itu sebenarnya pola-pola itu kan bisa kita amati ya. Nah, kalau sesuatu yang bisa kita amati, apalagi sesuatu itu berulang-ulang ya, itu kan bisa kita ini buatkan software khusus ya. Kalau di internet itu mungkin istilahnya adalah robot ya. Nah, kita bisa bikin robot. Karena kegiatan itu berulang-ulang, maka kita bisa mengamati, oh ternyata Joni kenapa online-nya jam 6 sampai jam 8? Oh, tiba-tiba kepengin ngisengi Mbak Rosa misalkan. Atau kepengin ngisengi Mbak siapa tadi? Mbak Ikrimatul misalkan. Nah, itu bisa dideteksi. Nah, kalau dalam hal IDS ini merupakan tipe IDS yang kita katakan sebagai adaptif ya. Adaptif system ya. Jadi tidak hanya berdasarkan rules, tetapi dia apa? Membuka kemungkinan-kemungkinan berdasarkan pola-pola tertentu atau apa? Atau ciri-ciri identitas tadi. Next, rule based system ya, dan seterusnya bisa dibaca sendiri lah saya kira. Kemudian ada softwarenya. Nah, ini software yang paling terkenal itu adalah Snort ya. Nanti sampelnya bisa pakai Snort sih. Silakan bisa dipelajari Snort. Bagaimana sih prakteknya pakai Snort. Kemudian ada mode dari Snort ada apa saja, ada sniffer, paket log, atau IDS mode untuk apa saja. Nah, itu bisa dieksplor dari Snort tadi. Oke, ya sudah sih seperti itu sih, singkat ya. Langsung ke praktek aja. Nah, di praktikum IDS ini saya pakainya Snort. Coba sebentar. Nah, saya pakainya Snort ya. Di Snort ini bagaimana cara installnya? Wah, mudah lah saya kira. Nah, yang susahnya mungkin implementasi di GNS3 nanti ya. Nah, ini pakainya Snort. Cara pertama kali ini ya, silahkan di install seperti itu, kemudian di config ya. Di config ini maksudnya di config ruang lingkup dari yang mau dimonitor ya. Snort ini kan memonitor ya. Misalkan saya punya alamat IP 192.168.1.1. Ini adalah alamat IP web server misalkan. Nah, ini bisa kita amati ya. Kapan web server itu trafficnya tinggi, kapan tidak tinggi. Nah, ini bisa diamati. Termasuk dari pengamatan tadi, kita nanti akan menyimpan pengamatan itu ke dalam file yang kita katakan apa? Log ya. Jadi kita simpan di log ya. Jadi semua aktivitas, semua visiting atau semua kunjungan ke sistem itu tercatat semua di log ya. Bisa pakai Snort. Nah, ini cara menjalankan ya. Cara menjalankan Snort ya. Bla bla bla. Ini modulnya sudah lama sakjane rek. Enggak apa-apa ya. Nah, ini ya hasilnya ini. Nah, ini dia menunggu ya. Snort ini kan menunggu katakanlah sampai dengan ada seseorang yang berhasil mendeteksi sesuatu yang mirip dengan rules ya. Katakanlah sesuatu yang mirip dengan rules itu misalkan ping ya. Ngeping aja kadang Snort ini mendeteksi. Oh, ini ada yang ngeping. Tapi dia tidak mendeteksi ping itu sebagai sebuah serangan ya. Tapi dia mendeteksi tok. Nanti ketika ada sebuah serangan, nah dia biasanya ada notif merahnya. Gitu, ada notif merahnya. Nah, di sini
Sampelnya pakai ini ya, Nmap ya. Jadi scanning port ya. Nmap ini untuk scanning port. Misalkan saya punya server atau komputer klien yang ada di lab, itu kita portnya kita scan ya untuk ngecek port mana saja sih yang buka ya. Nah, ketika ada port nganggur yang dibuka, katakanlah di sini port berapa ini ya. Portnya, nggak ada yang spesifik ya. Misalkan ada port tertentu di atas 1000 ya. Nah, itu bisa kita Bisa kita cermati ya, atau bisa kita koneksi atau kita hubungkan dari PC kita. Port 1000 ini terbuka tapi nganggur. Bisa untuk terhubung. Jadi kita bisa melakukan remote ya, remote klien melalui port itu tadi. Itu bisa. Atau atau mungkin menanam backdoor atau barang lah, itu bisa ya. Bisa pakai Nmap. Nah, itu untuk port scanning toolsnya pakai Nmap. Kalau ini pakai command line ya. Sebenarnya Nmap itu ada yang versi GUI-nya ya. Jadi bisa masukkan rank IP, kemudian checklist mode apa yang ingin digunakan di Nmap itu, selesai wis, nanti dia akan nyari sendiri portnya yang terbuka. Biasanya portnya dari rank berapa? 0 sampai 1000 atau 1000 sampai 10.000. Nah, itu bisa dicek biasanya sama si Nmap ini. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Untuk materi Jumat besok sama ya, masih terkait dengan firewall dan IDS, cuman langsung ke praktek. Prakteknya langsung pakai GNS3 karena memang harus praktek ya. Kalau nggak praktek gimana gitu. Cuman bisanya malam. Kalau siang saya kebetulan ada agenda gak apa-apa ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, mungkin Gak apa-apa, Pak. ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Sambil nunggu saya absen ya. Oke, iki kok ono nginian barang. Sudah lama nggak ngisi kuliah. Bisa ini ndak ya, GNS3 semua nggak ya teman-teman ya? Atau saya cuman demokan aja, nanti saya videokan. Ini kan sebenarnya saya rekam ini. Setiap pertemuan saya rekam biar punya arsip ya. Nah, nanti bisa teman-teman buat tugas saja gitu tah. Dibuat tugas saja, jadi karena ini kan susah yang kontrolnya. Tapi kalau mau ada yang tanya ya enggak apa-apa. Gitu. Firewall. Tanggal piro ya? Kamis ya. Tanggal Desember. Oke. Oke, saya absen dulu. Dari Riko, ada Riko? Riko Pambudi? Song ya. Agung Nuki? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Agung Nuki dulu PKL-nya yang bimbing siapa ya, Mas ya? Sudah Yang selesai mana, belum? PKL sudah selesai? Belum, Pak. Wah, Pas iya. kena corona itu, Pak. Sampean wis nemu ini ndak lokasinya? Belum. Belum. Yang itu kan suruh nyari sendiri katanya, Pak. Pas corona itu kemarin. Oh, soalnya ini kan sudah mau selesai ini, paling enggak sudah selesai Mas, kalau bisa Mas. Belum punya Iya, pembimbing itu, tak? yang itu PKL di ini, Pak, kan suruh nyari sendiri di mana? Kayak MTS gitu, Pak.
buat buku induk digital. Oh, Pas di sananya masih nggak ada sih Pak, belum buka bukunya. terus mandek sampai saiki ya. Iya Pak, masih Oh, tersendat Pak. kapan ya iso ngapus ya? Ngapus Mas, bendang digarap Mas. Oh iya Pak, Karo sapa ono sing gurung iya ya. iya Pak, iya Jadi Pak. saya ada berkas tadi Agung Nuki sama sopo aku lali ya. Petrus Pak. Petrus Kalau Samsi, proyeknya udah Pak. yo Petrus iku ada. Iya Nah, itu sama saya Pak, satu kelompok. itu juga ini, apa namanya? Iya Belum satu tempat. selesai. Iya satu tempat sama saya Pak, sama. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya yang itu, Pembimbing PKL. Pembimbing iya Pak, PKL dari kampus, bukan dari instansi maksud saya. iya Pak. Siapa pembimbingnya? Lupa. Lupa Pak. Kalau Apa ya? pembimbingnya kok lali. Ya iki bahaya. Ya wis ke kampus aja. Iya Pak. Soalnya ini saya ndak dapat ini SK pembimbing Mas Agus Nuki sama Petrus ini ndak tahu saya siapa pembimbingnya. Gitu. Iya soalnya yang Jadi itu masih belum dikasih SK itu Pak untuk ke dosen pembimbingnya itu. berarti belum punya pembimbingnya. Iya, cuma Oh, surat pengantar untuk ke MTS-nya itu Pak. ya iku. Untuk masuk ke sana. Untuk proyeknya sudah Pak. Ya, ya ini yang saya ndak tahu ini. Nah itu ini aja wis dilaporkan ke saya, Mas Agung juga teman-temannya Iya, yang mungkin masih belum PKL-nya belum jalan, segeralah. Maksudnya kalau ada kendala sebenarnya dilaporkan ke Prodi aja, Mas. Jadi oh iya nanti Pak. saya bisa ini apa namanya mencarikan gitu. Saya bisa Iya, iya. mencarikan misalkan, oh ini tidak bisa lokasinya. Jadi nanti saya usahakan mencarikan gitu. Iya langsung Oke, ke Pak. Iya Pak. ya kapan senggangnya? Saya biasanya jam 9-an sudah di kampus gitu. Iya Pak, iya Pak. Next Jaka Sampurno. Hadir, Pak. Oke. Mari PKL lagi, Mas. Ini Pak, katanya Pak Victor di semester genapnya, kalau yang semester sekarang tidak bisa. Hmm. Tapi yang semester genap kemarin sudah ini enggak? Sudah ambil belum? Kalau yang semester genap kemarin belum ada instansi, Pak, belum dapat. Oh, tapi sudah bayar. Sudah, terus Pak Victor juga minta kwitansinya, kwitansi pembayaran. Mm-mm. Terus Oh, kwitansi pembayaran yang teman kelompok saya ini masih ada kendala, Pak, katanya hilang. Jadi Pak Victor masih nunggu itu. hmm. Oke. Next Dani Riskon kosong. Abdul Holik Sudah, Pak. Ada, sopo. Pak. Saya dari diskon. Dani Riskon. Iki PKL pisan. Iya, Pak. Sudah, Pak. Tinggal ngambil ke Bu Dewi saya, Pak. Sudah di ACC. Oke, ya. Next Abdul Holik. Kak ono. Yeni Amalia kosong. Ade Sofyan Hadir, Pak. hadir. Oke, Ade Sofyan hadir. Abul Abbas Hadir, Pak. hadir. Anjas Hadir, Pak. hadir. Oke. Sabda Ustadi Ikrimatul Muhammad Rehul Rizky Fasal Zainul Ansori Hadir, Pak. Joni Andrianto Hadir, Pak. Desi Adinda Rifki Arojin
Ahmad Haris, Widya Damayanti, Widya datang ya. Oke. Wisdayanti juga datang tadi, datang. Rizky Irfan datang. Hadir, Pak. Oke. Masita. Masita nggak hadir. Oke. Masita hadir. Ada, Pak. Oh, hadir ya. Oke, sip. Oke, ini yang firewall. Yang kelas sore ada? Ada, Pak. Saya. Ilzamul Haq. Oke, Mas Ilzamul. Sebentar, kelas sore. Kelas sore cuma satu tok ya. Iya, Pak. Nggak ada ini ya, temannya ini. Firewall. Oke, set hadir. Sip. Oke, presensi sudah. Mungkin dari materi hari ini ada yang kurang jelas. Silakan boleh ditanyakan, Mas. Saya, Pak, bertanya, Pak. Ya, Mas Joni. Saya bertanya mengenai yang IDS itu, Pak. IDS, monggo. Boleh. Jadi kan berarti IDS itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Memerlukan firewall juga. Nah, otomatis di situ ada kelemahan seperti mengeluarkan pesan false positif seperti itu. Jadi si administrator itu kan rumit memilah mana yang itu serangan, mana itu yang sebenarnya, file yang sebenarnya. Itu bagaimana, Pak? Memilahnya itu. Seperti aplikasi Senot itu. Kan aplikasi Senot itu kalau nggak salah itu support updating signature itu, Pak, ya. Support sistem di internet itu ya. Iya. Itu betul. bagaimana untuk memilahnya itu serangan atau file sesungguhnya? Oke. Kan harus dipilah. Oke, bagus sih pertanyaannya ya. Bagaimana kalau IDS itu hasil deteksi IDS itu bisa kita pilih mana data yang menghasilkan atau itu berupa serangan, mana yang tidak serangan. Kemudian IDS ini hanya bisa mendeteksi dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Sebenarnya sekarang itu banyak, Mas, tekniknya. IDS itu kan sebenarnya adalah bisa saya sebut sebagai sensor ya. Sensor untuk mendeteksi apapun bentuk aktivitasnya, di mana ketika nanti saya punya sesuatu, kemudian saya punya sensor untuk memonitoring sesuatu itu, maka semua atau segala sesuatunya itu bisa tersimpan dengan baik. Nah, memang karena segala sesuatu itu tersimpan, katakanlah di sini itu tersimpannya dalam bentuk log. Log itu kan recordnya banyak sekali ya. Nah, ada record yang data itu berupa data yang mungkin data biasa atau data traffic biasa, karena mungkin itu trafficnya banyak tetapi dia tetap disimpan. Nah, biasanya data yang disimpan ini ada yang karena dia terdeteksi dari Snort-nya tadi, ada yang memang tidak gitu ya. Nah, kapan kita atau bagaimana kita bisa membedakan mana yang log atau record data itu yang berupa serangan atau yang bukan berupa serangan? Biasanya dari signature ya. Gitu. Jadi di setiap log itu kan biasanya ada message-nya, Mas. Ada message-nya. Biasanya message itu dicocokkan dengan yang ada di rule-nya si Snort itu. Nah, tadi Mas Joni juga sudah tahu sih sebenarnya kalau rule Snort itu bisa terupdate ya.
atau ada sistem khusus untuk seperti antivirus ya. Mungkin dalam periode tertentu dia bisa mengupdate. Nah, di situ dia perannya apa? Mencocokkan traffic tadi dengan rules yang tersimpan di Snort. Jadi ketika traffic itu cocok dengan rules yang ada di Snort, maka dia terdeteksi atau dia terlabeli. Cuman untuk memastikan dia labelnya serangan atau tidak, false positif atau tidak, katakanlah false positif ternyata dianggap positif, ternyata keliru, tidak positif ya. Nah, itu ada lagi teknik tersendiri yang namanya teknik klasifikasi ya. Nanti bisa pakai ini ya, machine learning gitu ya Mas ya. Pakai konsep kecerdasan buatan itu bisa. Bagaimana kita bisa membedakan mana ini yang serangan, mana ini yang bukan. Itu sebenarnya kan ada semua di log ya. Selain dari message di record tadi, di mana message itu disamakan dengan rules yang ada di Snort, itu bisa juga kita lihat dari seberapa jauh data itu tadi mengakses ke sistem kita. Katakanlah kalau misalkan kepingin melakukan serangan ya, SQL injection misalkan, kita kan sampai dengan mengirim query ke dalam web server kita. Nah, sampai dengan mungkin tahapannya sampai dengan bisa mengakses database kita misalkan. Nah, itu kan bisa serangan. Nah, tahapan mulai dari query awal sampai dengan query itu berhasil mengakses database. Nah, itulah data serangan yang sesungguhnya. Tetapi ini biasanya tidak bisa dideteksi oleh Snort. Biasanya ya, karena ini biasanya sudah by query. Biasanya yang terdeteksi sih hanya sebatas message message directory biasanya Mas. Message directory atau message filter by protokol. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ketika sudah terdetek ini belum sampai misalkan mengakses database, biasanya sih Snort ini sudah memberikan warning gitu ya. Memberikan warning, oh ini ada ini ya yang berhasil mengakses service ini misalkan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi jawabannya, bagaimana kita membedakan mana data yang serangan asli, mana yang bukan serangan asli? Yang pertama bisa melihat dari log ya. Log yang tersimpan itu umumnya itu sudah berhasil disamakan dengan rules yang ada di IDS. Itu yang pertama. Yang kedua bisa kita menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengamati pola-pola apa saja yang bisa atau yang berhasil dideteksi tadi. Pola-pola itu kan biasanya apa? Mungkin ada yang mau nyoba-nyoba tapi masih gagal. Nah, itu bisa dideteksi itu Mas. Bisa pakai konsep kecerdasan buatan. Jadi gitu, mungkin semoga bisa menjawab. Apa masih kurang puas? Enggak Pak, terima kasih. Oke. Jadi bisa itu tadi. Nah, konsepnya sebenarnya sih lebih ke ini ya, kayak antivirus itu Mas ya. Ada datanya cocok dengan rules, ya sudah disimpan data itu. Nah, tapi biasanya false positifnya itu tinggi kalau dari rules Snort itu. Makanya sekarang kan sudah terintegrasi semua itu rules Snort itu. Sensornya kadang ada yang diintegrasikan dengan honeypot, kadang ada dengan machine learning tertentu, deep learning, itu sekarang sudah ke situ. Nah, kalau mau bahas itu untuk skripsi tidak apa-apa itu. Cuman yang sudah ada ini tidak bahas infrastrukturnya ya. Yang sudah pernah dibahas oleh teman-teman ini yang dibahas lebih ke hasilnya, hasil lognya dari dataset KDD ya, nanti bisa di search ya. KDD 98 kalau tidak salah itu kan sudah ada. Datasetnya sekian mega atau sekian giga, itu recordnya ada yang berupa serangan di DOS, ada yang serangan DOS dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu bikin infrastrukturnya seperti apa gitu.
Ya mungkin buat inspirasi. Next, selainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, wis KO kabeh koyo. Semangat, Rek. Saya ini baru selesai rapat ini, maghrib ini tadi. Rapat sama Kemendikbud. Wah, Kak. Belum ada pertanyaan Pak, kan belum nyoba soalnya. Oh, belum nyoba. Ya, nanti coba. Kalau ndak sempat nanti mungkin besok bisa mampir-mampir lah ke lab gedung CC, Mas. Izin ke Mas Wahyu. Mas mau ini coba-coba Linux. Tapi ndak tahu sekarang ada Linux-nya apa ndak ya. Kayaknya Windows semua sekarang. Rata-rata Windows kayaknya. Gitu. Dicoba kayaknya itu tinggal nyoba aja ya, skripnya pendek, nggak susah. Mungkin agak kompleks, lebih ke GNS3 ya. Soalnya kita nggak punya Cisco, kita belum bisa praktek langsung di Cisco, tapi dari sisi simulatornya kayaknya nggak jauh beda dengan Cisco yang ini ya, beneran ya. Apalagi Fortinet ya, wih, bisanya cuman pakai GNS3. Belum bisa nyoba langsung. Oke, gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, saya tutup. Sampai jumpa besok, Jumat malam jam 7, seperti biasanya. Oke, seperti itu ya, Rek. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.